Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah ikhwah, hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita berjumpa dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-245, yaitu Al-Imanu Bimaratibil Hidayah. Beriman dengan tingkatan-tingkatan hidayah. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ajmain, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya takdir itu mencakup di dalamnya ada maratibu at-takdir, beriman dengan tingkatan-tingkatan takdir, beriman dengan jenis-jenis atau macam-macam takdir, dan yang selanjutnya ini termasuk juga bagian dari beriman kepada takdir secara tafsil, secara terperinci, dari hakikat beriman kepada takdir, yaitu beriman dengan tingkatan-tingkatan hidayah, beriman dengan maratib al-hidayah. Ketahuilah bahwasanya al-hidayah lil hidayati arba'u maratiba dalat 'alaihal adillah wa qarraraha al-a'immah. Hidayah memiliki 4 tingkatan yang ditunjuki oleh dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ditetapkan oleh para ulama. Di antaranya juga disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat, dan juga Syifa'ul Alil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala al-jami'. Yang pertama adalah al-hidayatul ammah, hidayah secara umum. Wahia hidayatun takwiniyatun qadariyah, wahia muqtada al-khalqi wal ijad. Itu hidayah secara secara umum penciptaan makhluk. Iya, secara takdir penciptaan makhluk. Dan ini konsekuensi dari penciptaan dan adanya makhluk. Seperti misalnya hidayah pada setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ada pada makhluk tersebut. Misalnya hewan, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan mampu dia memilih mana makanan yang baik untuk dia, mana makanan yang tidak baik buat dia. Apa yang bermanfaat buat dia, apa yang tidak bermanfaat buat dia. Ketika makan, hewannya memilih makanan masing-masing. Mereka tidak mau makan makanan yang bukan makanannya. Contohnya misalnya kambing dikasih plastik nggak mau makan, atau burung aja kan macam-macam, ada yang pemakan biji-bijian, ada yang pemakan daging. Kalau burung pemakan daging dikasih daun-daunan nggak mau dia tahu bahwasanya itu bukan makanan dia, itu bukan makanan dia. Misalnya ayam dikasih makanan yang bukan makanannya, maka tidak mau. Begitu juga diberikan ilham berupa pasangannya, berupa pasangan yang jantan kepada yang betina dan seterusnya. Ini namanya hidayah secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 1-3, Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la, ya wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala,
Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala nama Rabbmu dengan yang maha tinggi. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan penciptaan makhluk. Wallazi qaddara fahada, yang telah mentakdirkan sesuatu dan telah memberikan hidayah kepadanya. Hidayah umum, manusia, binatang, semuanya diberikan hidayah ini. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menukil beberapa perkataan ahli tafsir dalam makna hidayah di dalam surat Al-A'la ini. Kata beliau, as-sawabu minal qaul fi dzalika indana anallaha amma biqaulihi fahada al-khabar an hidayatihi khalqihi wa lam yukhassis min dzalika makna duna makna wa qad hadahum lisabilil khairi wasyarri. Yang benar dari perkataan atau firman Allah dalam surat Al-A'la tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada makhluknya secara umum, fahada, dan tidak mengkhususkan dari hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada makhluknya mana jalan yang baik untuk dia lakukan, mana jalan yang buruk. Imam Al-Qurtubi mengatakan, qaddara likulli hayawanin ma yuslihuhu fahadahu ilaihi wa arrafahu wajhal intifa'i bihi wa hidayati abwabi dunyahu wa dinihi wa ilhamat al-bahaim wa tuyur wa hawamil ardi babun wasi'un wa syautun batinun. Jadi setiap hewan, kata Imam Al-Qurtubi, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang bisa bermanfaat untuk dia dan maslahat untuk tubuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada hewan, kepada manusia. Hewan aja dikasih petunjuk secara umum, apalagi manusia. Manusia itu makanannya ya seperti nasi, tamar, kurma, roti dan seterusnya. Manusia tidak makan kaca. Ya, kaca itu bukan makanan manusia. Begitu juga kayu, itu bukan makanan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah untuk bisa memilih makanan yang baik untuk dia, yang bermanfaat untuk tubuhnya dan seterusnya. Kalau misalnya ada manusia makan kaca, ya bukan manusia dia. Hakikatnya bukan manusia yang makan kaca. Seperti hewan juga demikian. Ya, hewan juga demikian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham, hidayah secara umum kepada makhluknya. Begitu juga di dalam surat Thaha ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya, Rabb kami yang telah memberikan kepada kami segala sesuatu, kepada makhluknya. Fahada tsumma hada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dinukil juga dalam tafsir Imam As-Sam'ani. Beliau mengatakan, a'ta kulla syai'in ma yuslihuhu tsumma hadahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu yang bisa bermanfaat dan maslahat untuk makhluk di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan air di muka bumi, alhamdulillah. Banyak jumlahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan udara, oksigen, banyak jumlahnya yang bermanfaat untuk makhluk. Kemudian makanan-makanan dari tumbuhan, hewan-hewan untuk manusia yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Kemudian manusia diberikan petunjuk bagaimana cara mengolah makanan-makanan tersebut. Ada yang bisa langsung dimakan, ada yang perlu diolah dulu dan seterusnya. Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki mengatakan, disebutkan dalam tafsir As-Sam'ani juga, maknahu a'ta kulla syai'in suratan tsumma hadahu ila manafi'ihi minal mat'am wal masyrab wal mankah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada makhluk segala sesuatu, kemudian memberikan hidayah secara umum, manfaat dari makanan, minuman dan lawan jenisnya untuk melangsungkan keturunannya berupa pernikahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk melangsungkan keturunannya dengan cara menikah dengan cara yang syar'i yang sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Ini yang pertama, hidayah secara umum. Yang kedua,
Itu al-martabatus tsaniyah hidayatul irsyad wad dilalah lil mukallafin. Hidayah irsyad wad dilalah lil mukallafin, untuk orang-orang yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hidayah syar'iyyah diniyah wa hiya muqtada irsalir rusul wa hiya thabitatun lirrusul wa atba'ihim minad du'ati lid-din. Hidayah ini adalah hidayah syar'i dan dalam agama. Dan ini merupakan konsekuensi dari diutusnya para rasul. Dan ini merupakan sabit, ya, telah ditetapkan untuk para rasul dan pengikutnya, dan juga dari orang-orang yang mengajak kepada agama Islam. Dan hidayah ini terbagi lagi menjadi 3 tingkatan. Ya, bi'tibari fa'iliha wal hadi ilaiha. Berdasarkan dilihat dari pelakunya dan orang yang memberikan hidayah. Yang pertama, hidayatullah li khalqihi bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Itu hidayah Allah kepada makhluknya dengan diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam." Dalam surat Ali Imran ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan hak. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an merupakan musaddiqan, membenarkan apa yang ada pada dirinya, apa yang ada yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan. Ya, didukung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi dan rasul. Wa anzalat taurata wal injil. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia, dan Allah telah menurunkan Al-Furqan, pembeda, yaitu Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Orang-orang yang kufur, enggak mau beriman terhadap kitab yang Allah turunkan dan terhadap para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wallahu azizun. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, zuntiqam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghukum atau mengazab orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah hidayah Allah kepada makhluknya dengan diutus para rasul, nabi dan rasul. Kemudian juga Allah menurunkan Alkitab sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul rusul li aqwamihim bitablighi an rabbil alamin. Hidayah para rasul kepada kaumnya dengan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Anbiya ayat 72 sampai 73. Begitu juga surat Asy-Syura ayat 52. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 72 sampai 73, "Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salat wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami anugerahkan kepadanya Nabi Ishak, itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah anugerahkan keturunan Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Dan seluruhnya kami jadikan orang-orang yang saleh, dan kami jadikan mereka itu sebagai imam yuqtada bihi, seorang pemimpin, imam, seorang nabi yang dijadikan panutan untuk umatnya, untuk diikuti. Karena mereka para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai imam, ya, yuqtada bihi, yang diikuti. Dan mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga mereka diutus untuk
menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai a'immatan, ya, imam yuqtada bihi, yang diikuti, yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah dengan perintah kami, dengan cara tabligh, dengan cara menyampaikan kepada kaumnya wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Wa wahayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan mereka benar-benar beribadah kepada kami. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat 72 73. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga ada hidayatul ulama linnas bita'lim wa tabligh anillahi wa rusulihi. Ya, hidayah hidayahnya para ulama kepada manusia untuk mengajarkan mereka dan menyampaikan dari Allah dan Rasulnya. Jadi para ulama diberikan kewajiban juga untuk menyampaikan, karena mereka baca Al-Quran, baca sunnah Nabi SAW, mempelajari keduanya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Setelah itu mereka berusaha untuk mendakwahkannya, mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah para ulama atau hidayatul irsyad. Mereka menyampaikan ilmu yang telah disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabiin, kepada tabiut tabiin, dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, kita ketika sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka kita ada kewajiban untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 181. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari siapa saja yang kami ciptakan dari sebuah umat, yahduna bil haqqi, yang mereka memberikan hidayah dengan hak, wa bihi ya'dilun, dan dengan hidayah tersebut mereka adil dalam menyampaikan ilmu. Mereka para ulama di antara dalil yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 159, Allah katakan, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan juga pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam ada orang-orang yang senantiasa memberikan petunjuk dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hak, dan mereka adil. Ya, para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhama, innama yuwarisul ilma, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa saja yang telah mengambil warisan dari para nabi dan rasul, mereka telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Banyak. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan, fahadza huda ba'dal bayan wad dilalah wa huwa syartun la mujibun, fa innahu in lam yaqtarin bihi hudan akhar ba'dahu lam yahsul bihi kamalal ihtida wa huwa hudat taufiq wal ilham. Ini adalah petunjuk ba'dal bayan, setelah penjelasan. Ya, setelah dijelaskan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, dan ini merupakan syarat yang tidak wajib, kata Imam Ibnul Qayyim. Fa innahu in lam yaqtarin bihi fahada akhar ba'dahu lam yahsul bihi kamalal ihtida. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk menjelaskan kepada manusia tentang jalan kebenaran, kemudian ada orang yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Kalau misalnya
ada orang yang tidak menerima, maka ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya melalui kita. Ya, kalau misalnya ada orang yang mau menerima hidayah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya hidayah ke dalam hatinya. Bukan karena kita paling jago berdakwah, bukan. Kita hanya sebagai wasilah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Bukan karena kita, oh ini dakwahnya bagus nih, oh dakwahnya subhanallah. Kan begitu. Bukan. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan. Orang yang menyampaikan bisa diterima, bisa ditolak. Iya enggak? Iya. Kalau misalnya ada yang menerima penjelasan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjuki dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW, maka itu yang diinginkan supaya kita bisa masuk surga bareng-bareng. Iya, supaya kita bisa masuk surga bareng-bareng. Kalau misalnya ada orang yang disampaikan berupa kebenaran dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW, kemudian menolaknya, ya Allah Subhanahu wa taala telah katakan innama alaika ilal balag, kewajiban Anda hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak mau menerima, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai, hati kita tenang, enggak ada hasad, enggak ada dengki, enggak ada iri. Orang mau mengajak kepada kebaikan kok dilarang-larang. Kenapa? Kan begitu. Ada apa dengan Anda? Ya, orang ingin mengajak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kok dilarang-larang. Ada apa? Kenapa? Ya, maka periksa hatinya. Jangan sampai di sana ada penyakit di dalam hatinya yang dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mengunci rapat hatinya sehingga ya hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Wal iyazbillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Nabi SAW mengatakan mayyahdihillahu fala mudillalah. Siapa saja yang Allah telah berikan hidayah kepadanya, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia di jalan Islam, di atas sunnah Nabi SAW, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa memberikan dia hidayah. Kita mengajak manusia kepada jalan Allah, kembali kepada jalan Allah. Bukan mengajak kepada diri kita, bukan mengajak kepada yayasan kita, bukan mengajak kepada organisasi kita, bukan, atau ormas kita, bukan. Nggak ada urusannya itu sama sekali. Islam itu nggak ada nggak ada organisasinya, nggak ada. Islam ya Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, agama Islam satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, tinggal kita introspeksi di diri, wahai saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Nabi SAW katakan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah melalui kamu, lihat kata Nabi SAW, la an yahdiyakallahu bika. Ya, Nabi SAW menisbatkan hidayah itu dari Allah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang melalui Anda, melalui kita, itu lebih baik kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib daripada kita mendapatkan unta merah. Unta merah, kendaraan yang paling mewah. Bahkan mungkin kita katakan langka ya, unta merah langka, harganya mahal. Kalau zaman sekarang mungkin ya kendaraan yang paling mewah ya, zaman sekarang yang harganya sampai miliaran. Itu lebih baik kita memberikan hidayah melalui penjelasan, kemudian Allah ya berikan cahaya hidayah dalam hatinya, kemudian dia mengikuti jalan kebenaran tersebut, kemudian dia berjalan di atas jalan itu sampai Allah wafatkan, ya itu lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga dari hidayah, tadi sudah yang pertama hidayah apa? Hidayah kauniyah ammah. Iya, tadi hidayah ammah yang umum. Kemudian yang kedua ada hidayatul irsyad wa dilalah. Ini dibagi jadi tiga tadi ya. Hidayah Allah kepada makhluknya dengan diutus para rasul dan
diturunkan kitab, kemudian ada hidayah para rasul kepada umatnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hidayah para ulama kepada manusia yang lain dengan menyampaikan apa yang ajarkan oleh para nabi dan rasul. Kemudian tingkatan hidayah yang ketiga adalah hidayatut taufik wal ilham. Ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuha ghairuhu. Tidak dimiliki oleh orang lain. Satupun makhluk nggak bisa. Ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampaikan, itu finalnya tergantung Allah. Seperti Nabi SAW sampaikan Islam, dakwah kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib orang yang membantu Nabi SAW. Beliau tahu persis siapa Nabi SAW. Tapi Allah tidak kehendaki dia mendapatkan hidayah. Ini hidayah taufik, hidayah ilham. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketika Abu Thalib sakaratul maut, Nabi SAW dakwahi, ya ami qul la ilaha illallah kalimatun ahaju bika indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku nanti bisa berhujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sampingnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Seraya mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti agama Muhammad? Akhirnya diulang terus, Nabi SAW berusaha untuk mengajak pamannya supaya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia wafat di atas agama nenek moyangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 itu tadi. Innaka latahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak mampu bisa memberikan hidayah orang-orang yang kau cintai wahai Muhammad. Walakinallaha yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 272 Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan karena petunjuk darimu, hai manusia, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan Islam. Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya. Bukan karena kamu, bukan karena kamu itu jago dakwah, enggak. Bukan kamu itu pandai beretorika, tidak. Tapi karena Allahu yahdi may yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tentu saja dari hal ini kita bisa mengetahui ada konsekuensi dari hidayatul taufik atau hidayatul ilham. Yang pertama, fi'lur rabb wa huwal huda. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan, apa yang Allah perbuat itu adalah petunjuk. Yang kedua, fi'lul abdi wa huwal ihtida. Adapun yang dilakukan oleh hamba itu adalah ihtida. Ini merupakan asar dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan petunjuk kepada hamba. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengerjakan sesuatu. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Af'alullah. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal itu semua. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Kahfi, may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa saja yang diberikan hidayah, yaitu hakikatnya orang yang diberikan petunjuk. Kemudian yang terakhir itu hidayah ilal jannah wan nar yaumal qiyamah. Hidayah manusia untuk masuk surga ataupun masuk neraka. Fadalla ala hidayati ahlil jannah lil jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Makanya kita minta terus kepada Allah petunjuk. Ustadz, kita udah Islam nih, udah di atas sunnah. Kita minta hidayah apa lagi? Kita baca dalam setiap sholat surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita udah Islam, udah di atas sunnah, minta petunjuk apa lagi? Minta petunjuk agar diberikan istiqomah di atas Islam, di atas sunnah sampai wafat. Ingat, yang namanya istiqomah itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru itu namanya istiqomah. Kalau kita masih hidup, belum bisa dikatakan istiqomah, belum. Ada potensi-potensi yang
lain yang kita nggak tahu. Ya, namanya orang masih hidup, potensi salahnya masih besar. Potensi dia melakukan kesalahan, potensi dia melakukan dosa dan maksiat masih sangat terbuka lebar. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah diwafatkan di atas Islam, di atas sunnah, ya, dan mengamalkan sunnah itu, mendakwahkan sunnah, dan dia sabar di atasnya, itu baru istiqomah. Kemudian setelah meninggal, kita juga butuh hidayah. Hidayah apa? Diberikan kemudahan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kita minta hidayah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hidayah yang keempat ini. Iya, ada hidayah untuk masuk ke dalam surga. Kita butuh hidayah dari Allah, petunjuk untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ayat 4 sampai 5, Allah berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu auzaraha dzalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina kutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum." Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita beramal soleh, ya, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan amal soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebab amal soleh tersebut kita bisa masuk surga. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, pertolongan. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa melakukan ketaatan. Ya Allah, berikan taufik kepada saya, kepada kita semua untuk bisa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ya, mudahkan saya, mudahkan keluarga saya, dan seterusnya. Minta pertolongan, karena ini semua atas pertolongan dari Allah. Kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid, melangkahkan kaki kita berat luar biasa. Kalau bukan pertolongan dari Allah gimana? Ya, berat, nggak bisa ya. Imam Al-Baghawi mengatakan, bayyana lahum manazilahum fil jannah hatta yahtadu ila masakinihim la yukhti'una wa la yastadilluna 'alaiha ahadan ka'annahum sukkanuha munzu khalaqu fa yakunul mu'min ahda ila darajatihi wa zawjatihi wa wa khadimihi minhu ila manzilihi wa ahlihi fid dunya. Hadza qaulu aktsarul mufassirin. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat-tempat mereka di surga. Ya, bahkan mereka penghuni surga lebih tahu rumah mereka daripada kita di dunia pulang sholat Jumat, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Ya, penduduk surga lebih tahu tentang tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka nanti di surga ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan mereka di surga, tempat-tempat mereka di surga, sampai Allah memberikan petunjuk ke tempat-tempat tinggal mereka nanti di surga. Tidak salah masuk, tidak. La yukhti'una, ya, tidak salah masuk. Ka'annahum sukkanuhum khalaqu, seakan-akan mereka sudah menjadi penduduknya sebelum diciptakan, subhanallah. Saking taunya Allah memberikan petunjuk kepada ahlul jannah. Fa yakunul mu'min ahda ila darajati wazal, dan seorang mukmin akan mendapatkan derajatnya nanti di surga, pasangannya nanti di surga, rumahnya, keluarganya, dan seterusnya. Ya, itu lebih mereka tahu dan mereka fahami berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa hadhihi hidayatu ba'da qatlihim wa fakila al-ma'na saydihim ila tariqil jannah wa yuslihu balahum fil akhirah bi irdai khusumihim wa qabuli a'malihim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk setelah mereka terbunuh, ya, mereka wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan petunjuk menuju surga. Subhanallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk jalan ini, dimudahkan, dihisab dengan mudah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia melewati sirat, dan kemudian ya Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Allahumma inna nas'alullaha al-jannah. Ya Allah, kita memohon kepadamu dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya ada juga yang diberikan petunjuk untuk bisa masuk neraka, wal iyazubillah.
orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shafat ayat 22 23, uhsyuru alladzina zalamu, kumpulin tuh orang-orang yang zalim, pasangan-pasangan mereka yang mereka dulu menyembah kepada selain Allah, berikan jalan mereka menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju siratil jahim, yaitu neraka jahim. Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya membawakan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka ila siratil jahim, qala tariqun nar, yaitu jalan menuju neraka. Wal iyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah empat macam atau 4 tingkatan petunjuk yang kalau kita ringkas tadi, yang pertama apa? Hidayatul amah, hidayah umum, kauniyah, qadariyah. Ini untuk semua makhluk. Yang kedua ada hidayatul irsyad wa dilalah. Ini ada 3, yaitu hidayah Allah kepada dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab, kemudian hidayah para nabi dan rasul yang menyampaikan wahyu kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada para ulama, dai yang mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian tingkatan yang ketiga ada hidayah taufik, ini milik Allah. Yang keempat ada hidayah menuju surga ataupun neraka. Ya, ini sekilas tentang hidayah. Dan ini wajib kita imani dan termasuk bagian dari hakikatut takdir, beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bishawab. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.